Waduh, waduh, kamu habis main dari mana? Kok banyak bentol-bentol begini? Ini pasti kena kencingan kuntilanak nih. Kalian pasti pernah dengar hal seperti ini. Karena tiba-tiba muncul bentol-bentol yang besar, kemerahan di kulit yang sangat gatal dan membuatnya tidak nyaman. Nah, keluhan ini merupakan gejala khas dari biduran atau biasa yang disebut dengan urtikaria. Biduran ini merupakan salah satu masalah kesehatan kulit yang paling sering terjadi. Diperkirakan sekitar 20% orang dewasa pernah mengalami biduran setidaknya sekali dalam seumur hidup. Biduran atau urtikaria merupakan reaksi alergi terhadap benda atau zat asing yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh melepaskan histamin. Nah, histamin inilah yang menyebabkan munculnya tanda dan gejala biduran seperti bentol berwarna kemerahan dan disertai gatal. Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya biduran. Contohnya seperti konsumsi makanan atau seperti kacang, telur, indomie, atau bisa paparan serbuk sari atau bulu hewan peliharaan. Bisa juga penggunaan bahan-bahan yang berbahan lateks, penggunaan obat-obatan seperti antibiotik, bisa juga karena gigitan serangga atau infeksi bakteri atau virus. Nah, people, biduran ini dapat muncul di bagian tubuh manapun. Gejala biduran biasanya muncul secara tiba-tiba, kemudian memudar dengan sendirinya dalam waktu 24 jam. Nah, jika dilihat dari waktu kemunculan gejala dan durasi penyakit, biduran terbagi menjadi biduran akut dan biduran kronis. Biduran akut sendiri ini terjadi ketika gejala muncul secara tiba-tiba atau beberapa kali dalam seminggu selama kurang dari 6 minggu. Sementara biduran kronis terjadi ketika gejala muncul beberapa kali dalam seminggu selama lebih dari 6 minggu. Pemilihan obat biduran perlu disesuaikan dengan jenis biduran yang dialami. Biduran umumnya bersifat ringan dan dapat diatasi dengan berbagai perawatan mandiri. Contohnya, mengoleskan Caladin lotion, mandi dengan air dingin, mengompres dingin bagian yang gatal, menggunakan pakaian yang longgar, dan menghindari faktor pemicu dari biduran itu sendiri. Bila biduran terasa mengganggu, kamu bisa mengkonsumsi antihistamin yang bisa dibeli di apotek atau sesuai dengan resep dokter. Antihistamin adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan keluhan atau gejala akibat reaksi dari alergi. Antihistamin bekerja dengan cara memblokir histamin, yaitu zat kimia yang diproduksi di dalam tubuh ketika mengalami reaksi alergi. Beberapa contoh obat antihistamin adalah cetirizine, loratadine, diphenhydramine, dan fexofenadine. Pada kondisi biduran kronis, dokter biasanya meresepkan obat biduran seperti golongan kortikosteroid. Contoh dari golongan kortikosteroid adalah prednisone, methylprednisolone, ataupun dexamethasone. Nah, obat-obat ini digunakan untuk meredakan pembengkakan, peradangan, dan gatal akibat dari biduran itu. Untuk mengobati gejala yang berulang dan parah, kortikosteroid bisa diberikan sebagai terapi tambahan untuk mendampingi dari terapi antihistamin. Pada orang dewasa, prednisone 5 ml diberikan 3 kali sehari dan 1 tablet. Yang kedua, mungkin diberikan obat suntik alergi. Obat suntik alergi seperti omalizumab menjadi pilihan obat biduran yang efektif bagi pasien yang mengalami biduran berulang meskipun telah mengkonsumsi antihistamin dalam dosis tinggi. Selain tadi omalizumab, epinefrin dan kortikosteroid juga digunakan sebagai obat suntik alergi untuk mengatasi biduran yang sudah parah. Selanjutnya, pengubah leukotrin. Pengubah leukotrin bekerja dengan cara menghambat kerja leukotrin, yaitu senyawa yang mengakibatkan peradangan dan penyempitan saluran nafas. Pengubah leukotrin sebenarnya merupakan obat asma, tetapi obat ini juga bisa digunakan untuk biduran kronis yang tidak membaik setelah pemberian antihistamin. Bisa juga menggunakan imunosupresan.
Pada kondisi biduran kronis yang tidak merespon berbagai jenis obat biduran yang disebutkan tadi, dokter mungkin akan meresepkan imunosupresan seperti siklosporin. Imunosupresan adalah obat yang digunakan untuk menekan kerja sistem kekebalan tubuh. Cervival, jika kamu membeli obat biduran secara mandiri atau sendiri, pastikan untuk berkonsultasi dulu dengan apoteker yang ada di apotek. Jangan lupa mengkonsumsi obat tersebut sesuai dengan aturan pakai atau anjuran dari dokter ataupun apoteker. Dan bila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa.